Suasana perjalanan di hutan Borneo. Saya mau kasih tengok kamu pandan hutan. Bukan. Pohon mengkuang yang orang buat tikar pada waktu dulu-dulu. Tapi saya tidak pandai buat tikar lah. Ini dia pokok mengkuang. Orang dulu-dulu buat tikar. Ini bukan pandan, tidak boleh kasih campur di nasi. Inilah oked tangkalamay. Orang dusun bilang oked tangkalamay. Sebab dia punya bentuk ini macam tangkalamay. Alias lipan. Ini ada kulat, saya nampak di siring sungai. Tidak tahu apa nama. Saya pikir ini beracun. Kalau mau pindik kumur boleh juga lah testing makan. Boleh kah tidak? Tapi tidak jamin bahaya. Ini oked tapake. Saya kasih tunjuk kamu yang tapake yang sudah besar. Selalu orang guna untuk perhiasan di rumah. Tapi kami tidak ambil sebab kami sayang dengan hutan rimba. Ini jenis tapake yang ada di atas pokok. Kamu boleh nampak tapake di atas pokok. Yang di atas ini oked lipan di atas pokok. Oke, ini pula tapak oked gaya po. Gaya po sebab dia punya paha besar. Kamu nampak ini? Gaya po. Kami panggil gaya po. Oke, ada satu benda lagi yang saya mau kasih tengok sama kamu. Yang paling jarang orang nampak. Ini oked gaya po tadi. Dan di bawah dia ada sarang burung. Sarang burung simbabalad kami panggil, tapi tidak tahu apa kamu di tempat lain panggil. Burung ini macam merak, dia punya ekor boleh kambang. Bila dia terbang sama hinggap di atas pokok. Ini dia melekat di bawah batu sejak untuk buat sarang. Ini dia. Saya kasih tunjuk kamu satu lagi jenis oked yang ada di atas tanah saja. Orang bilang itu tembaka. Oked tembaka. Dan saya sedang berjalan di hutan untuk mencari benda itu. Untuk bagi tengok sama kamu. Inilah suasana di sungai, di hutan. Ada satu sungai, anak sungai di sana, di sini.
Ini juga sejenis tumbuh-tumbuhan hutan yang unik dan saya tidak kenal apa benda ini, tapi ini banyak terdapat di sini. Oke, saya sudah jumpa pokok orkid tembaka yang tumbuh di atas tanah tapi tidak ada bunga masa-masa ini. Ini dia. Ini adalah batu yang mempunyai kristal berkilat apabila disinari cahaya matahari. Kehinda ini oke, kita teruskan lagi untuk melihat keindahan alam, flora dan fauna di Sabah negeri Bawah Bayuh. Di sini saya jumpa batu yang ada kristal. Ini. Ini saya tidak tahu apa nama kayu, tapi orang dulu-dulu bilang ini dinamakan sebagai weluhu. Ini tapake yang masih kecil, dia menumpang di atas kayu ini. Kita teruskan, saya mau mendaki satu bukit batu yang unik di tengah hutan ini. Ini ada sarang laba-laba yang kecil. Anda boleh lihat ini daripada sinaran cahaya matahari. Ada tanda kilat-kilat di sekeliling dia. Keunikan yang ada di hutan rimba. Kita teruskan mendaki sampai ke puncak batu. Ini dia pemandangan di atas. Nah, ini kita nampak ada orkid-orkid lipan di sini. Tumbuh dengan subur sekali.
Jika Anda tidak biasa naik di atas bukit batu, jangan coba-coba. Karena ini bukan untuk seorang anak kecil ataupun orang yang tidak biasa di hutan. Kalau orang bandar memang susah naik di atas bukit batu ini. Orang kampung boleh, sebab hari-hari dia di hutan mencari makanan. Anda harus berhati-hati untuk turun daripada bukit batu ini. Kalau tidak, Anda mungkin kesapai di atas pokok kayu. Kita turun dulu. Anda boleh melihat di depan ini ada tepungan air ataupun lepak-lepak air daripada sungai-sungai kecil, dan di sini ada banyak lagi surangau dan katam juga. Saya akan tunjukkan kepada Anda rotan kecil yang ada di hutan yang selalu orang-orang dusun gunakan untuk mengikat pagar ataupun craft tangan yang kami panggil sebagai wakau. Di tempat lain tiada, hanya ada terdapat di hutan Borneo di Sabah. Saya akan perlihatkan kepada Anda pokoknya. Ini dia daun wakau ataupun rotan kecil, dan ini durih dia. Duri ini bahaya kalau kita tidak nampak, dia menjuntai di siring jalanan. Kalau mata kita kena, mungkin dia akan cedera. Mata kita boleh cedera. Ini durih-durihnya, dan ini pokoknya. Ini pula batangnya yang sudah tua, dan bila kita kupas kulit yang kering di luar, dan inilah batangnya, dan ini berguna sekali untuk craft tangan dan juga hasil anyaman yang boleh dijual ke pasar dan bernilai tinggi. Dan itu pucuknya. Ini sekarang saya akan tunjukkan Anda pokok yang orang boleh guna untuk sebagai pembalut kue ataupun pembalut linabok. Ini kami panggil sebagai pokok telidus. Boleh digunakan untuk bikin alas ataupun tempat untuk memasak kue. Kue diletakkan di atas ini. Apabila daun ini sudah diambil, dipotong dan dibersihkan, lalu dimasukkan ke dalam tempat memasak seperti biasa. Daun ini sangat berguna sekali sebagai alas tempat makan juga bila kita berada di hutan selalu. Sekarang saya akan tunjukkan Anda pokok pelet yang orang selalu ambil umbutnya dijadikan makanan tradisional orang-orang kampung.
Wow, di sini penuh dengan keindahan alam, flora dan fauna. Ini pula nanas hutan. Nanas ini boleh dimakan apabila ia berbuah seperti biasa. Nah, ini pokok peled. Pokok peled yang orang kampung selalu ambil untuk dijadikan makanan. Ini daunnya dan saya tidak dapat menggambar dari atas pokok tersebut karena ia sangat tinggi. Dan ini batangnya. Batang ini akan ditebang dan ranting-rantingnya dibuka, lalu umbutnya itu yang akan diambil sebagai sayur-sayuran tradisional di sup kampung. Saya tunjukkan Anda pokok pinang yang masih kecil di tengah hutan. Ini dia pokok pinang yang selalu orang-orang tua dulu zaman dahulu makan. Dicampur dengan sirih yang paling padas di dunia. Hahaha. Pokok tangkalamay, ukid tangkalamay. Oh, ini lubang ular. Dilarang sekali-kali menilai lubang ular. Tempat tinggal ular. Ini pun tempat tinggal ular. Sekarang saya tunjukkan Anda pokok yang selalu orang ambil kulitnya untuk menubah ikan pada zaman dahulu. Ini dia. Pokoknya kami panggil pokok bedung. Wanginya seperti rempah sup, tapi tidak boleh dicampur ke dalam sup. Haha. Sebab ia tidak sesuai untuk dimakan ataupun diminum. Dia hanya sesuai untuk menubah ikan, memabukkan ikan, dan senang untuk ditangkap. Inilah pokoknya. Kita teruskan dengan perjalanan di dalam hutan. Wah, ini pokok rotan. Ya, saya ada melihat pokok polon yang sudah dewasa, yang selalu orang ambil sebagai lauk pauk, dicampur dengan sup daging yang paling sedap di dunia. Hahaha. Ini dia pokoknya, tapi ini sudah terlalu tinggi. Daun polon.
Ini pokok tungau yang orang selalu ambil sebagai kayu balak, dijadikan tiang-tiang rumah. Tapi sekarang tidak dibenarkan untuk mengambil pokok ini. Kita teruskan pencarian di tengah hutan rimba Borneo. Sekarang saya akan tunjukkan Anda pokok yang menjadi kegemaran sang pelanduk. Buahnya menjadi kegemaran sang pelanduk. Kalau Anda melihat buahnya yang saya akan tunjukkan, kalau ada Anda bertuahlah. Kalau tidak ada karena bukan musimnya, nanti saya akan tunjukkan Anda di lain hari. Wow, akar pokok yang mengagumkan. Ya, sekarang saya sudah berada di bawah pokok Ticaloed, sejenis pokok yang buahnya menjadi kegemaran sang pelanduk. Ini tengir. Ya, hanya muncul pada waktu musim panas dan berbunyi dengan nyaring. Sampailah ia mati di atas dan ranting kayu dan jatuh seperti ini. Itulah riwayatnya. Apa boleh buat? Oh iya, ini buah pokok Ticaloed, tapi ya sudah lama berlalu dan sekarang ya masih belum berbuah. Tidak ada buah yang baru. Ini buahnya seperti kekacang yang kita nampak di film Ice Age, Ticaloed. Dan ini tangkainya, ini tangkai yang ada di pada buah tadi yang saya tunjukkan, dan ia kira-kira seperti ini. Tetapi ya berwarna kuning dan berkilat dan cantik sekali. Ya, keras dan rasanya seperti kacang, tetapi ada pahit sedikitlah. Biasanya itu kalau dimakan manusia bolehlah waktu darurat, tapi kalau tidak darurat janganlah kita makan ini. Kalau tidak darurat lebih baik masak nasi ataupun kacang di rumah. Haha. Nih pun boleh dimakan. Kalau orang-orang yang biasa makan ini, orang-orang kampung dulu makan ini apabila mereka sudah kumpul begitu banyak, dan ya goreng di dalam periuk dan rasanya seperti kacang ataupun kerupuk yang rangup. Ya, ini dia. Kami panggil sebagai tengir. Kita teruskan berjalan di hutan rimba Borneo. Borneo indah permai. Di dalam hutan banyak pemandangan yang indah. Oh, ini saya mau tunjukkan Anda buah apel hutan yang rupanya seperti apel, tapi kita tidak boleh makan. Hanya cukup sebagai perhiasan di hutan. Ini pokoknya. Inilah pokoknya. Wah, tidak begitu jelas, tapi syukurlah.
Ini daunnya ipal hutan yang tidak boleh dimakan. Hewan pun tidak makan buah ini karena ya beracun. Inilah suasana perjalanan di hutan Borneo. Saya mau tunjukkan kepada kamu. Di sini ada tengir. Dia berbunyi sejak ia menjadi dewasa sampailah ia mati sendiri dan jatuh begitu sahaja. Wah, ada benda yang unik dan cantik saya lihat ini. Batu yang cantik dan beraneka. Pemandangan yang sangat cantik di tebing batu. Yang kita dengar sekarang berbunyi di atas pokok itu adalah tagahes. Ya, seperti tengir tadi yang warna hijau rupa dia, tapi dia lebih besar sedikit dan berwarna hitam. Benda itu juga boleh dimakan, tapi orang dulu-dulu saja yang makan. Pemandangan yang sangat cantik di hutan Borneo. Terima kasih karena bersama saya selalu di dalam hutan. Haha.